tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 641 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama, dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dicam pidana dalam pasal 12B besar ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Bab 8 tuntutan pidana. Majelis hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, pengunjung sidang berbahagia. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa M. Nurdin Abdullah. Namun sebelumnya perlu kiranya dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat, apalagi terdakwa pernah meraih penghargaan sebagai Bung Hatta Anti Corruption Award yang semestinya mampu memberikan inspirasi untuk mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi. B. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dalam persidangan, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. B. Kemudian, berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undangan yang terkait dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut: 1. Menyatakan terdakwa M. Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dicam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan ke-1 pertama, dan pasal 12B besar ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan kepada terdakwa M. Nurdin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 3.187.600.000 rupiah dan $350.000 Singapura dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. 6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana. 7. Menyatakan agar barang bukti berupa barang bukti nomor 1, 3 bundel proposal bantuan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 sampai dengan barang bukti nomor 253 yaitu berupa 2 unit trailer jet ski warna silver. Kepada barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Rahmat. 8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. 9. Penutup. Demikianlah surat tuntutan pidana yang kami bacakan.
Semoga majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana, sehingga dengan demikian harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga, dan oleh karenanya hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemaslahatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Adil, senantiasa memberi hikmah dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makassar, 15 November 2021. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Zainal Abidin Andri Lesmana, Dodi Weliono Silalahi, Muhammad Asir Irwan, Ronald Ferdinand Berontikan Siswandono, dan Yoyo Fiter Haifi Fau. Terima kasih yang mulia.